Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan menguraikan huruf bermakna, isimnya dan fiilnya dari al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu ini adalah fiilnya. Jadi a'udzu ini adalah fiil, ya, fiilnya. Kemudian billah ini bi-nya adalah huruf bermakna dan Allah adalah isim. Kemudian mina adalah huruf bermakna. Asyaiton ini nama, dia adalah isim, ya. Kemudian ar-rajim juga isim. Ar-rajim adalah isim. Jadi biar nampak jelas, di sini adalah a'udzu ini fiilnya. Kemudian a'udzu ini fiilnya. Bi di sini adalah huruf bermakna, ya. Kemudian Allah lafdzul jalalah isim, mina ini huruf bermakna atau min, ya. Sedangkan asyaiton ini adalah isim, sedangkan ar-rajim juga ini isim. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Kalimat yang diawali dengan fi'il maka disebut dengan jumlah fi'liyah. A'udzu ini fi'il. Billah ini ada huruf bermaknanya bi dan Allahnya lafdzul jalalahnya isim. Kemudian mina huruf bermakna atau min. Asyaiton nama isim dan ar-rajim adalah sifat atau ya isim. Nah, jadi aku selalu memohon pertolongan kepada Allah, ya. Aku selalu memohon pertolongan billahi kepada Allah dari syaiton yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajim ini adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dimurkai, dimarahi. Nah, ini ya. Jadi maknanya adalah aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonnya kepada Allah dari apa? Dari syaitan yang senantiasa mengajak jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dari syaitan yang senantiasa dimurkai dan senantiasa jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi disebut dengan apa? Jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Ya. Dan di sini ada fiilnya, ada fiil mudhari atau ini continuous, ya, present continuous, ini selalu senantiasa memohon. Saya selalu memohon terus menerus secara personal, ya, secara pribadi saya, ya, karena tingkatan gangguan setan kepada makhluk, kepada seseorang itu berbeda dengan orang yang lainnya, ya. Jadi kualitas dan kuantitas gangguan syaitan kepada seseorang itu berbeda-beda. Sehingga di sini adalah setiap orang, ya, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini harus terus-menerus karena syaitan itu mengganggunya juga terus-menerus, membisiki manusia itu terus-menerus, ya. Tidak bosan-bosan, dan pasti syaitan itu adalah mengajak kepada keburukan, kesesatan, kezaliman, kemaksiatan, ya, kejelekan, mengajak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada program syaitan kecuali dia mengajak kepada perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk. Sehingga di sini secara personal kita masing-masing memohon pertolongan kepada Allah, ya, dari gangguan syaitan, ya. Kenapa? Tidak ada yang mampu menolak, ya, tidak ada yang mampu menolak, ya, gangguan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga memohon pertolongan kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk kita jauh dari gangguan syaitan. Ini syaitan ada dua macam, ya. Minal jinnati wan nas.
Jadi setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Kalau kita menolak gangguan dari setan manusia dengan cara kita menolaknya dengan beramal yang baik, dengan kerja-kerja yang positif, dengan kerja-kerja yang produktif, ya, bukan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi gangguan dari setan manusia dengan cara apa? Menolak kezaliman mereka, menolak keburukan mereka, bukan membalas dengan keburukan yang sama, dengan kezaliman yang sama, tapi membalasnya dengan qaulan karima, dan qaulan salima, dengan perkataan yang baik. Ya, bahkan kita membalasnya dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, bukan dengan keburukan yang sama. Kalau kejahatan manusia dibalas dengan kejahatan yang sama, berarti kita juga sama kualitasnya dengan orang tersebut. Ya, kalau kita diganggu oleh syaitan, adalah dengan cara membaca ta'awudz ini, membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi membaca al-isti'adzah ini juga dianjurkan, juga ditekankan, al-mustahab itu ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum membaca Al-Qur'an kita dianjurkan untuk membaca al-isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah minasyaitonirrajim. Jadi sebelum kita membaca Al-Qur'an kita membaca al-isti'adzah atau ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini betapa dahsyatnya syaitan itu mengganggu orang yang pembaca Al-Qur'an, ya, mengganggu orang yang penghafal Al-Qur'an. Betapa dahsyatnya syaitan itu punya planning mengganggu orang yang mau membaca Al-Qur'an, itu sudah diganggu dulu. Di tengah perjalanan dia membaca Al-Qur'an diganggu, ya. Mengamalkan Al-Qur'an juga diganggu. Maka gangguan yang paling berat itu adalah yang dialami oleh para penghafal Al-Qur'an, para pembaca Al-Qur'an, para pencinta Al-Qur'an. Jadi gangguan itu begitu luar biasa yang dilakukan oleh syaitan ini kepada orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, betapa beratnya para pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Kemudian juga Rasulullah SAW itu ketika mau sholat senantiasa membaca al-isti'adzah ini, ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Jadi Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak sholat. Ini juga menunjukkan betapa kerasnya, ya, betapa dahsyatnya gangguan setan ini kepada orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, ya, melalui sholat. Ini luar biasa. Nah, kemudian puasa Ramadan ini juga kita, ya, ingin menjaga syahwat kita dan menjaga syubhat dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, membatalkan atau merusak amal-amal kita, ya, makan, minum dan seterusnya. Nah, termasuk juga di dalam puasa itu kita juga menjaga diri dari perkataan kotor atau menjawab di media sosial dengan status, dengan WA, dengan TikTok, dengan media sosial apapun yang itu bisa menjauhkan dari amal-amal yang baik kita, dari kesuksesan ibadah saum kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah salah satunya dalam rangka kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari isti'adzah ini. Al-isti'adzah menurut para ulama ini bukan berasal dari ayat Al-Qur'an atau salah satu ayat dari Al-Qur'an, tapi ini adalah dari riwayat hadis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.